Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Di sini kami akan menayangkan tentang video project yang sudah kami buat berhubungan dengan tugas akhir pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Kebetulan kelompok kami mendapatkan tema toko kue dan jasa catering. Pada proyek kali ini, kami membuat judul dengan nama judul Tasty Cake and Catering. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dafar Rindaldi Pratama, selaku ketua kelompok dengan NIM 6320264. Saya Evirianti dengan NIM 632000263. Saya Mufida dengan NIM 632000257. Saya Nur Junianti dengan NIM 632000268. Dan ada anggota dari kelompok kita yang bernama Resina yang tidak bisa mengikuti pengambilan video pada kali ini dikarenakan sedang sakit. Saya Reynaldi dengan NIM 6320267. Saya Teresa Simangunsong dengan NIM 6320260. Berikut adalah video proyek yang sudah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan data perusahaan untuk setup awal. Untuk pertama-tama, membuka software ABSS Premiere. Setelah itu, maka akan muncul tampilan Welcome to ABSS Premiere. Setelah itu, maka akan muncul fitur-fitur yang ada pada kotak dialog Welcome. Yang pertama yaitu ada Open Your Company File, yaitu untuk membuka file atau data yang sudah pernah dibuat dan disimpan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu ada Create New Company File, yaitu untuk membuat file data perusahaan yang baru. Yang ketiga yaitu ada Explore the Sample Company, yaitu untuk melihat file contoh data yang sudah disediakan oleh ABSS Premiere. Yang ketiga yaitu What's New in this version, yaitu menu yang berisi tentang versi dari software yang digunakan dan fitur-fitur yang terbaru dari software ABSS. Dan yang terakhir yaitu ada Exit ABSS Application, yaitu untuk keluar dari program ABSS setelah penggunaan selesai. Lalu karena kita akan membuat company baru, maka yang akan kita klik yaitu Create a New Company File. Lalu pada kotak dialog Welcome, kita klik Next. Setelah itu, kita isi data informasi perusahaan yang dibutuhkan. Adapun yang bertanda bintang adalah mandatory field atau data yang harus diisi. Pertama yang diisi yaitu company name atau nama perusahaan. Lalu di sini saya akan mengisi alamat. Lalu phone number. Dan juga email address. Setelah itu kita klik Next. Lalu untuk selanjutnya yaitu akan muncul dialog Tell us about your accounting year, di mana kita akan mengisi periode akuntansi atau periode pembukuan yang kita inginkan. Nah, untuk dalam kasus study case, Tasty Cake and Catering ini, kami menggunakan tahun 2021 dengan periode dari Januari sampai Desember 2022. Adapun current financial year ini artinya adalah tahun pembukaan transaksi, last month of financial year ini adalah akhir periode pembukuan, conversion month ini adalah awal periode pembukuan, serta number of accounting period adalah jumlah periode akuntansi dalam satu tahun. Dan di sini kami memilih 12 atau 12. Setelah itu maka klik Next. Nah, di sini juga akan muncul konfirmasi mengenai periode akuntansi yang tadi sudah kita input. Jika sudah sesuai, selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya,
kita akan diminta untuk memilih account list. Nah, di sini ada 3 pilihan, di mana pilihan yang pertama yaitu I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier, di mana daftar akun yang akan digunakan ini adalah akun yang sudah disediakan oleh ABSS sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Lalu yang kedua ada I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Di mana ini berarti daftar akun ini menggunakan fasilitas impor akun dengan memasukkan data akun dari file lain. Lalu yang ketiga, I would like to build my own accounts list once I begin using ABSS Premier, di mana berarti daftar akun yang digunakan dengan cara membuat daftar akun sendiri atau secara langsung. Dan karena jenis perusahaan kami adalah perusahaan bakery and cake, kami akan memilih yang pertama agar kami bisa memilih jenis usahanya dan akunnya nanti yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Setelah dipilih, maka klik Next. Lalu di sini kita akan diminta untuk memilih account list, di mana yang pertama kita harus memilih industry classification, yang artinya jenis usaha yang sesuai dengan perusahaan. Nah, dalam kasus kami, maka jenis industri yang kami pilih yaitu retail. Lalu yang kedua yaitu memilih type of business, di mana ini adalah tipe perdagangan yang sesuai dengan perusahaan. Dan di sini kami akan memilih bakery. Nah, setelah itu maka jika sudah sesuai kita tinggal klik next. Sebelumnya kita juga di sini ada opsi untuk mengeprint account list yang nantinya akan masuk ke dalam perusahaan kita. Lalu klik next. Nah, lalu selanjutnya di sini akan muncul create your company file, yang berarti ini adalah konfirmasi mengenai tempat penyimpanan file atau database Mayup kita. Jika database-nya sudah sesuai penyimpanannya yang sudah disarankan oleh ABSS, maka kita tidak perlu mengklik change atau mengubah. Namun jika belum sesuai, silahkan untuk memilih change dan mengubah penyimpanannya sesuai dengan keinginan. Lalu jika sudah, maka klik next. Nah, setelah itu maka akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena sebagai pemakai software ABSS Premier V20 telah berhasil membuat perusahaan serta data akuntansi pada software tersebut. Nah, dalam menu conclusion ini terdapat dua pilihan yaitu setup asisten dan juga comment center, di mana setup asisten ini berarti menyelesaikan semua setup yang diperlukan sebelum masuk ke jendela utama ABSS. Lalu yang kedua, comment center berarti kalau kita pilih ini maka akan langsung masuk ke jendela utama ABSS. Nah, karena kami akan langsung ke menu utama ABSS Premier, maka kami klik comment center. Nah, setelah itu yang pertama harus di-setup adalah preference, di mana kita dapat mengakses preference itu pada menu setup, lalu klik preference. Nah, adapun data yang harus kita sesuaikan adalah yang sesuai dengan study case, di mana sistem preference, ada juga tab window preference, sales preference, dan sales preference, purchase preference, dan juga security preference. Untuk pertama yaitu sistem preference, kita diminta untuk menceklis opsi ideal in multiple currencies or system wide. Maka kita checklist yang bagian ini. Nah, lalu jika muncul konfirmasi seperti ini, maka klik OK. Nah, jika sudah, kita ke menu selanjutnya yaitu Windows Preference, di mana kita diminta untuk unchecklist opsi check spelling in text field before recording transaction. Nah, ini kita unchecklist. Nah, lalu selanjutnya kita ke tab Sales Preference, di mana kita diminta untuk menceklis opsi
one for duplicate invoice number on recorded sales. Kita checklist ini. Lalu yang selanjutnya yaitu purchase, sama juga kita diminta untuk men-checklist one for duplicate purchase order number. Lalu yang terakhir, ini opsional, namun sesuai study case kita akan membuat user ID. Kita klik user ID, setelah itu pilih new, lalu kita isi user ID sesuai dengan keinginan. Misalkan di sini saya pilih nama kelompok kami, yaitu kelompok 5. Lalu untuk password, silahkan dibuat. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, jika sudah juga klik OK kembali. Lalu preference juga klik OK. Nah, untuk setup preference sudah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat setup mata uang lokal, di mana kita harus memilih menulis, lalu kita pilih currency. Sesuai dengan study case test ticket and catering, kami hanya menggunakan dua mata uang, yaitu USD dan juga ADR atau rupiah. Nah, kita bisa langsung saja menghapus semua mata uang yang tidak dipakai ya. So, caranya yaitu dengan klik tanda panah, lalu kita klik delete currency. Kita klik OK. Atau bisa juga dengan klik mata uangnya, lalu kita pilih edit, lalu delete currency. Nah, nanti ulangi step tersebut sampai mata uangnya terhapus. Nah, jika sudah terhapus karena mata uang lokal kita adalah rupiah, maka kita mengganti dengan currency USD dengan rupiah. Caranya yaitu klik tanda panah atau bisa juga klik edit. Kita ganti currency code dengan ADR, terus currency name dengan rupiah, dan currency symbol dengan Rp. Nah, adapun currency code ini diisi dengan kode mata uang, lalu currency symbol ini diisi dengan simbol mata uang. Setelah itu, klik OK. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan mata uang yang kedua, yaitu USD. Kita klik New, lalu currency code kita isi USD, currency name kita isi United States Dollar. Lalu untuk exchange rate ini adalah kurs dolar. Kurs dolar yang berlaku itu berapa? Nah, dalam study case kami, kurs dolarnya itu adalah 14.000. Lalu currency simbolnya, kita pilih juga, tulis juga simbolnya, US dollar. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, berikut adalah tampilan setup mata uang lokal jika sudah selesai. Lalu kita bisa klik close. Nah, yang selanjutnya yaitu kita setup data akun, di mana yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghapus akun yang tidak digunakan. Nah, adapun sesuai study case test ticket and catering, akun-akun yang harus dihapus adalah seperti yang tertera pada makalah kami. Nah, cara untuk menghapus akun yaitu pada comment center, pilih akun, lalu pilih akun list. Setelah itu, pilih akun yang akan dihapus, yaitu yang tadi akan kami hapus adalah payroll check account. Nah, caranya diklik tanda panah, setelah itu kita klik kanan dan delete account. Atau bisa juga dengan klik edit, lalu delete account. Nah, jika sudah berhasil, maka akun tersebut akan otomatis hilang. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita diminta untuk mengedit data akun, di mana data-data akun yang harus diedit yaitu seperti yang tertera dalam makalah kami, ada 5 akun yang harus diedit, di mana salah satunya yaitu dengan kode akun 12110 dengan nama akun check account, kita akan ganti menjadi nama akunnya cash ADR. Kita klik tanda panah, lalu kita ganti di sini akunnya. Jika sudah, maka klik OK. Nah,
Setelah itu maka jika sudah berhasil, akun tersebut akan otomatis terupdate namanya di sini atau sesuai yang sudah diedit. Lalu untuk selanjutnya yaitu pembuatan data akun baru, di mana ada beberapa akun baru yang harus dibuat. Ini salah satunya adalah dengan nomor akun 121212120 dengan akun type bank dan akun name cash USD, currency USD, dan kategorinya yaitu detail. Maka kita klik dari sini, kita klik new, lalu kita pilih akun type-nya itu adalah bank, lalu kita isi akun number-nya yaitu 12120 dan akun name-nya cash USD. Nah, setelah itu karena di sini adalah ada ketentuan currency-nya yaitu USD, maka kita pilih di sini di tab detail, kita pilih currency-nya yaitu USD. Nah, di sini akan muncul otomatis kotak dialog yang mengkonfirmasi bahwa ABSS ini akan membuatkan akun exchange secara otomatis berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency ini. Nah, jika pengguna setuju, maka klik OK, namun jika tidak setuju, maka dapat klik cancel. Nah, di sini kita klik OK. Lalu, pada kolom currency exchange account, nanti itu akan tampil nomor akun secara otomatis. Contohnya seperti ini. Ini yang dibuatkan langsung atau otomatis dari ABSS. Jika sudah, maka klik OK. Nah, setelah itu karena tadi permintaannya adalah cash USD exchange-nya itu adalah akun type-nya bank, sementara yang tadi masih di other asset, maka kita tinggal ubah. Di sini menjadi bank, lalu klik OK. Nah, nanti semuanya akan otomatis terupdate di sini. Selanjutnya yaitu setup untuk link account. Caranya yaitu dengan pilih menulis, lalu pilih currency. Nah, untuk yang pertama kita akan membuat link account untuk mata uang rupiah. Nah, di sini kita akan men-setting pada tab receivable account. Lalu kita akan sesuaikan transaksinya. Nah, untuk pada tab receivable account ini, akun-akunnya sudah sesuai. Lalu kita cek kembali untuk di tab payable account. Nah, ini untuk akun-akunnya juga sudah sesuai seperti ini. Lalu, selanjutnya kita klik OK. Nah, selanjutnya kita cek untuk link account untuk mata uang USD. Nah, sama seperti tadi, kita cek di tab receivable account. Nah, untuk yang pertama, aset account for tracking receivable in this currency itu, kita pilih trade debtor yang USD. Kalau tadi untuk mata uang lokal atau rupiah kita pilih trade debtor yang IDR, sekarang kita pilih trade debtors yang USD. Lalu kita pilih use account. Lalu untuk bank account-nya juga kita pilih yang USD, kasih USD. Lalu untuk yang I charge frequent invoice in this currency itu sama seperti mata uang rupiah, kita pilih free collected. Lalu I track deposit collected from customer in this currency itu kita pilih customer deposit. Ini. Lalu untuk I give discount for early payment in this currency itu kita pilih discount given. Ini. Lalu untuk I access charge for late payment in this currency ini kita pilih late fees collected. Nah, setelah tab receivable sudah, kita lanjut ke tab payable account. Untuk liability account for tracking payable in this currency, kita pilih trade creditors tapi yang USD. Lalu untuk cash-nya juga kita ganti USD.
Nah, lalu untuk I can receive item ini tidak perlu di checklist. Kita langsung checklist yang selanjutnya. I pay frequent purchase in this currency. Kita pilih freak paid. Lalu untuk I track deposit paid to suppliers in this currency itu kita pilih deposit paid. Lalu untuk I take discount for early payment ini kita pilih discount taken. Lalu untuk I pay charge for late payment in this currency ini kita pilih late fees paid. Setelah itu klik OK. Nah, bisa klik close dan setup untuk link account sudah selesai. Kita masuk ke pembuatan daftar pajak. Yang pertama list, kita pilih teks kode, lalu kita pilih font, lalu kita edit, teks kodenya diganti menjadi PPN. Deskripsinya kita ganti jadi pajak pertambahan nilai. Teks TV-nya diganti 10%. Dan bunyinya sudah sesuai dua-dua. Kalau sudah sesuai kita klik OK aja. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan data job. Yaitu kita klik list, terus pilih jobs. Lalu kita klik new. Job number-nya kita jobnya produk. Kalau sudah kita klik OK aja. Nah, kita klik lagi jadi kalau sudah kita close aja. Lalu kita masuk ke pembuatan kategori. Kita cari list, terus kategori, kita klik new. Kategori ID-nya kita L. Nama kategorinya lokal. Kalau sudah kita OK aja. Kita klik OK. Kita close. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembuatan price level. Kita masuk ke list, terus kita pilih custom list dan field names. Terus kita pilih price level. Yang level A kita ganti menjadi IGR. Yang B kita ganti menjadi USD. Kita klik OK. Lalu habis itu kita masuk ke pembuatan data pelanggan. Kita masuk ke card file. Kita card list. Kita pilih customer aja. Terus klik new. Namanya ada, yang pertama ada PT Citra Buana. Nomornya, card ID-nya C001. Alamatnya ada di Jalan Surya Mandala 1, nomor 12. Kotanya ada di Jakarta Barat.
Lalu kita klik OK aja. Lalu kita masuk ke data supplier, semuanya sama. Kita klik new. Nama suppliernya ada CV Arya Mandiri. Nomornya S001, alamatnya ada di Jalan Raya Pejuang. Nomor 4 Jakarta. Kita klik OK aja. Lalu kita masuk ke employee. Klik new, kita ada namanya Dava. Nomornya ada E001. Alamatnya ada di Perumahan Gria. Perumahan Gria Mandala. Jakarta Barat. Lalu kita klik OK aja. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara penginputan saldo awal akun, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan saldo awal persediaan ke dalam aplikasi ABSS Premier. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan penginputan saldo awal akun ke ABSS Premier sesuai dengan tugas kelompok kami, yaitu Cake and Bakery. Langkah pertama yaitu adalah masuk ke bagian setup, lalu masuk ke bagian balance dan account opening balance. Langkah selanjutnya adalah isi nama-nama akun di sini sesuai dengan saldo awal akun yang ada. Nah, dipastikan amount left to be allocated di sini adalah 0. Adapun saldo awal akun dari Tasty Cake and Catering adalah sebagai berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya kita menginput nominal-nominal saldo awal akun ini ke dalam ABSS Premier. Setelah kita menginput saldo awal akun ke dalam ABSS Premier, maka tampilannya akan seperti ini. Nominal-nominal ini adalah nominal yang sudah kelompok kami buat pada makalah. Dan pastikan amount left to be allocated di sini berjumlah 0. Langkah selanjutnya adalah menginput saldo awal piutang. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita masuk ke setup, masuk ke balance, lalu pilih customer balance. Nah, di sini kita bisa memilih apabila kita sudah menginput nama-nama customer, kita bisa langsung klik atau kita bisa klik add cell. Untuk invoice diisi dengan nomor invoice, date diisi dengan tanggal invoice, dan jumlah piutang pada PT Citra Buana. Setelah berhasil terinput, lalu klik OK. Lakukan langkah-langkah yang sama pada customer lainnya. Dan tunggu sampai muncul tanda ini. Tandanya saldo awal akun piutang kita dengan saldo awal akun yang di neraca sudah sama. Setelah kita selesai menginput saldo awal piutang, langkah selanjutnya adalah kita menginput saldo awal hutang. Caranya sama seperti menginput saldo awal piutang. Langkah-langkahnya adalah kita masuk ke setup lagi, klik balance dan pilih supplier balance.
Sebelumnya di sini kami sudah menginput nama-nama supplier. Di sini ada supplier dengan atas nama CV Karya Mandiri dan ada nama supplier atas nama Nur Junianti. Cara menginput saldo awal hutang adalah kita bisa mengklik nama supplier yang sudah kita buat atau kita menambah saldo awal hutang dengan klik add purchase. Nah, di sini saya akan mencontohkan. Setelah kita klik, tampilannya akan seperti ini. Untuk date, seperti biasa, kita isi dengan tanggal hutang kita kepada CV Karya Mandiri. Lalu kita klik nomor invoice, kita isi nih nomor invoice-nya. Lalu kita masukkan saldo awal hutang. Lalu kita klik OK, muncul tanda seperti ini, tandanya saldo awal hutang kita dengan yang di neraca sudah sesuai. Setelah menginput saldo awal hutang, langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah menginput saldo awal persediaan barang dagang. Adapun persediaan barang dagang dari toko Tasty Cake and Catering adalah sebagai berikut. Di sini ada 5 persediaan barang dagang. Ada double chocolate cake, extra cheesecake, red velvet cake, tiramisu cake, dan premium white bread. Mari kita input barang dagang ini ke dalam ABSS Premier dengan cara kita klik masuk ke pilih model inventory, lalu klik item list dan klik new. Kita klik new. Item number diisi dengan nomor persediaan barang dagang. Untuk double chocolate cake kita isi dengan nomor R001. Namanya double chocolate cake. Lalu untuk menu I buy this item kita isi dengan akun Cake and Bread Purchase atau dengan akun COGS. I sell this item kita isi dengan Cake and Bread item. Ini akun penjualan. Untuk inventory atau akun persediaan kita isi dengan Cake and Bread. Lalu kita masuk ke menu buying details. Untuk buying details, teks kode kita isi dengan non-taxable. Dan buying unit of measure kita isi dengan simbol piece. Lalu kita masuk ke selling detail. Best selling price kita isi dengan angka 315.000. Untuk teks kode kita isi dengan non-taxable. Selling unit of measure kita isi dengan piece. Dan nominal USD kita isi dengan $23. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama dengan saldo awal persediaan barang dagang lainnya. Apabila semua item list persediaan sudah terinput, langkah selanjutnya adalah kita membuat opening balance persediaan dengan cara kita masuk ke count inventory, lalu kita isi jumlah persediaan yang kita miliki. Di sini double chocolate cake ada 20, extra cheesecake ada 17, red velvet cake ada 26, tiramisu cake ada 13, premium white bread ada 34. Jika kita sudah menginput saldo awal barang kita, langkah selanjutnya adalah kita klik adjust inventory. Ini kita langsung continue aja. Lalu kita masuk ke opening balance. Nah, di sini amount kita isi dengan saldo awal persediaan barang dagang yang sudah kita buat. Untuk date-nya kita isi dengan tanggal 1 Januari 2021. Untuk unit cost kita isi sesuai dengan harga awal persediaan barang dagang kita. Di sini double chocolate cheese, di sini double chocolate cake. Kuantitinya 20 dan unit cost-nya 252.000.
lakukan langkah seperti yang sama terhadap persediaan barang dagang lainnya. Apabila kita sudah menyelesaikan mengisi unit cost, lalu kita klik CTRL plus R untuk melihat jurnalnya. Lalu kita samakan dengan jumlah balance untuk persediaan. Lalu kita klik OK, dan kita klik record. Saldo awal persediaan barang dagang sudah berhasil terinput. Selanjutnya kita ke transaksi kas masuk. Kita pilih banking, lalu kita pilih ke receive money. Payer-nya kita pilih atas nama Dava. ID-nya yaitu BKM 001 pada tanggal 3 Januari 2021. Lalu kita pilih akunnya yaitu owner Dava Capital sebesar 50 juta rupiah. Jadi amount reserve-nya jadi 50 juta rupiah dan totalnya juga jadi 50 juta rupiah. Jika sudah seperti ini, kita record. Lalu kita ke pengeluaran kas. Kita pilih spend money, CQ nomornya yaitu BKK 02 pada tanggal 5 Januari 2021. Memonya kita buat pembayaran listrik, akunnya kita cari listrik, jika tidak ada listrik bisa juga telepon. Sebesar 1.500.000. Amount-nya kita klik, jadi nanti otomatis jadi 1.500.000. Jika sudah seperti ini, kita klik record. Kita tetap di pengeluaran kas, lalu kita beralih ke spend money. Nomor CQ-nya kita pilih, kita ketik BKK 03 pada tanggal 7 Januari 2021. Memonya yaitu pembayaran telepon. Akunnya kita pilih telepon. Sebesar 800.000 rupiah. Amount-nya kita klik. Jika sudah seperti ini kita record. Lalu selanjutnya kita akan ke transaksi penjualan kredit. Kita pilih sales, lalu enter sales. Customer-nya yaitu PT Citra Buana. Jangan lupa layout-nya diganti jadi item. Lalu terms-nya kita ubah menjadi net 20. Pada tanggal invoice-nya jangan lupa juga diubah jadi invoice TC01 pada tanggal 3 Desember 2021. SIP-nya kita isi jadi 10. Item number-nya R001 atas nama barang double chocolate cake. Harganya yaitu 315.000.
menjadi 3.150.000, kita ubah PPN-nya. Lalu yang kedua ada dengan shipnya 8, item numbernya R002 extra cheesecake, harganya 290.000, jadi totalnya 2.320.000. Kita ubah teksnya menjadi PPN. Jadi nanti balance due-nya yaitu 6.017.000. Jika sudah pas, kita record. Lalu kita tetap ke sales, lalu enter sales. Di sini kita mengubah penjualan kredit mata uang asing. Customernya kita pilih atas nama PT Digitech. Layoutnya jadi item. Termsnya yaitu net 20. Invoice-nya kita ubah menjadi invoice TC02 pada tanggal 7 Januari 2021. Yang pertama shiftnya itu 12, item numbernya R003, yaitu red velvet cake. Harganya menjadi totalnya yaitu, kita buat dulu price-nya yang pertama $16, totalnya jadi $192. Kita ubah teksnya jadi PPN. Yang kedua ada 8 shipnya, item numbernya R004 tiramisu cake, harga satuannya $17, jadi totalnya $136. Jangan lupa teksnya diubah menjadi PPN. Lalu untuk barang ketiga, shape-nya itu 3, yaitu premium with braid atau juga R005. Harga satuannya $4, jadi totalnya $80. Teksnya kita ubah menjadi PPN. Nanti balance due-nya itu menjadi $448.80. Lalu kita record. Lalu kita tetap di enter sales. Kita pilih customernya itu Restina. Jangan lupa terms-nya kita ubah menjadi COD. Invoice-nya yaitu invoice TC03. Di sini kita mengisi transaksi penjualan tunai mata uang rupiah. Date-nya yaitu 10 Januari 2021. Description-nya kita ubah menjadi jasa catering nasi box. Akunnya yaitu catering service. Amount-nya itu 4.500.000. Teksnya kita ubah menjadi PPN. Nanti balance due-nya menjadi 4.950.000. Lalu kita record. Selanjutnya tetap di enter sales. Di sini kita mengubah penjualan tunai mata uang asing. Kita pilih customernya atas nama Renaldi. Terms-nya yaitu COD. Invoice-nya invoice TC04 pada tanggal 12 Januari 2021. Deskripsinya jasa catering nasi box. Kita pilih akunnya yaitu catering service sebesar $300. Teksnya kita ubah menjadi PPN. Nanti di hasilnya balance due-nya itu jadi 0.
Pay today-nya kita ubah jadi 330 US dollar, lalu kita record. Memasukkan transaksi pembelian kredit mata uang rupiah berikut. Pertama kita ke menu purchase, lalu pilih enter purchase. Suppliernya adalah CV Karya Mandiri, lalu ganti layoutnya menjadi item, lalu kita isi nomor purchase-nya 010-0121 dengan tanggalnya 13 Januari 2021. Lalu masukkan kuantitinya yaitu 5, item numbernya 8R001 yaitu double chocolate cake, price-nya atau harganya 180.000, totalnya 900.000, dengan job produk dengan teksnya adalah PPN, lalu masukkan lagi 3, kuantitinya 3 dengan item number R002 yaitu extra cheesecake dengan harga 135.000. Lalu jobnya isi dengan produk dengan pajak pertambahan nilai. Setelah itu sesuaikan nominalnya benar atau salah. Jika benar, lalu klik record. Lalu selanjutnya transaksi pembelian kredit mata uang asing. Kita cancel dulu. Lalu masuk ke purchase lagi. Pilih enter purchase. Masukkan suppliernya adalah PT Hello Bread. Layoutnya menjadi item. Termsnya 30 after IOM. Nomor purchase-nya adalah 2101-004 dengan tanggal 17 Januari 2021. Lalu masukkan kuantitinya adalah 7. Item numbernya adalah R003 atau red velvet cake dengan harga $10 USD dengan job produk dengan teksnya pajak pertambahan nilai. Lalu klik record. Selanjutnya kita ke transaksi pembelian tunai, yaitu klik supplier adalah Nur Junianti, lalu termsnya ganti COD. Klik OK. Masukkan nomor purchase-nya yaitu 000
0005 dengan tanggal 18 Januari 2021. Supplier invoice-nya adalah INV garing 2203. Lalu klik layout-nya merubah menjadi item. Masukkan lagi supplier invoice-nya INV garing 2203. Lalu masukkan kuantitinya yaitu 3, item number-nya R004, yaitu tiramisu cake dengan harga 110.000 dengan jobnya produk. Lalu teksnya adalah PPN. Lalu kita masukkan kategorinya adalah L. Lalu klik record. Masuk ke transaksi pembelian tunai mata uang asing. Kita suppliernya adalah Tere dengan termsnya COD. Ganti layout menjadi item. Lalu nomor purchase-nya adalah 0006 dengan tanggal 20 Januari 2021 dengan supplier invoice 2001-05. Lalu masukkan kuantitinya 10, item number-nya adalah 8R005, yaitu premium wheat bread dengan harga 2 US dollar. Jobnya adalah produk. Dan masukkan teksnya menjadi PPN. Setelah itu kategorinya ganti menjadi overseas. Setelah itu klik record. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembayaran hutang. Yang pertama kita masuk ke purchase. Selanjutnya kita masuk ke bagian pay bills. Di sini suppliernya kita isikan CV Karya Mandiri. Nomor cek kita masukkan BKK 001. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 18 Januari 2021. Karena kita akan membayar yang 7 juta, di sini kita isikan 7 juta. Kemudian kita klik bagian amount. Memo bisa kita isikan pelunasan invoice nomor 001. Setelah out of balance-nya sudah menandakan 0, kita bisa record. Kemudian kita masuk ke halaman utama lagi. Kita masuk ke transaksi pembayaran piutang. Pertama kita ke bagian sales. Kita masuk ke receive payment. Selanjutnya di customer sini kita isikan
PT Citra Buana. Ini bisa kita ganti jadi BBM 001 tanggal 20 Januari 2021. Di sini kita isi 11.200.000. Kemudian amount receive kita klik. Selanjutnya di sini bisa kita isikan pelunasan invoice. Setelah out of balance kita berisikan 0, kita bisa klik record. Selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi retur pembelian. Kita pertama masuk ke purchase. Kita klik enter purchase. Di bagian supplier kita isikan CV Karya Mandiri. Kemudian di layout bisa kita ganti jadi item. Setelah itu kita isikan quantity. Karena kita akan melakukan retur pembelian, kita isikan -1. Kita isi bagian barangnya double chocolate cake. Dan kita tap. Kita ganti harganya menjadi 180.000. Kita isikan teks berupa PPN. Lanjut ke barang kedua, kita isi -1. Kita isikan extra cheesecake untuk barang yang kedua dengan harga 135.000. Teks kita isi PPN. Tanggal bisa kita ganti jadi 24 Januari 2021. Angka menunjukkan di 346.500. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita masuk ke halaman utama. Kita klik purchase register. Kita masuk ke return and debit. Di sini ada transaksi yang akan kita retur. Kemudian kita klik receive refund. Ini bisa kita isikan NB01 lagi seperti yang tadi dengan tanggal 24 Januari 2021. Memonya bisa kita isi jadi retur pembelian NB01. Setelah itu kita klik record. Lanjut ke transaksi retur penjualan. Yang pertama kita pilih sales, lalu masuk ke enter sales register. Customernya kita isikan PT Digitech. Kemudian nomor layoutnya bisa kita ganti jadi item. Nomor invoice kita isikan NK01 tanggal 26 Januari 2021. Quantity barang kita isi -2. Kemudian barangnya red velvet cake. Saya isikan harga 16.800.
$4. Teksnya kita masukkan PPN. Nah, kemudian barang kedua kita isi minus 2 juga dengan nama barang premium wet bread. Harga satuan $4. Teksnya kita isikan PPN. Nah, totalnya jadi $44. Lalu kemudian kita klik record. Lanjut kita masuk ke sales register. Setelah itu kita pilih return and credit, kita klik apply to sale. Nah, kemudian ID ini kita isikan NK01 lagi, tanggal 26 Januari 2021. Ini bisa kita isikan retur penjualan. Di sini kita isi 44. Setelah itu kita klik record. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke inventory untuk melakukan transaksi penyesuaian data inventory. Dikarenakan pada tanggal 31 Januari 2020 proses adjust inventory itu untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok, yaitu kode R005 sebanyak 3 piece dengan unit cost 35.000. Yang pertama kita masuk ke adjust inventory. Tanggalnya bisa kita isikan 31/01/2021. Ini bisa kita ganti jadi IJ310121. Memo bisa kita isikan persediaan hilang kode R005. Item number kita isikan R005 yaitu premium white bread sebanyak 3 barang. Kemudian kategori kita bisa gantikan L sebagai lokal. Setelah itu kita klik record. Pertama akun kita isikan 5.100. Jobnya kita ganti P. Kita klik record. Kemudian klik record. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.